Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bini'matihi tatimmu s-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan jemaah Jumaat yang telah berhadir memenuhi panggilan Allah. Maka kepada Allah lah kita berharap balasannya, insyaAllah. Jemaah melakukan Allah, dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullun nas yaghdu fabai'u nafsihi mu'atiquha aw mubiquha. Rasulullah menegaskan bahawa setiap manusia menjalani hari-harinya, mereka mempertaruhkan di antara dua pilihan. Fabai' nafsah, dia mempertaruhkan di antara dua pilihan, mu'atiquha atau mubiquha. Jadi hanya ada dua pilihan. Apakah dia akan berusaha membebaskan dirinya dari api neraka, atau bahkan dia berusaha menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Cuma ada dua. Neraka sudah tersedia. Neraka telah dipanaskan ribuan tahun. Setiap 1000 tahun berubah warna. Neraka dengan warna api yang putih. Dalam hadis yang sahih disebutkan dipanaskan 1000 tahun berwarna menjadi kuning, lalu kemudian dipanaskan 1000 tahun menjadi merah, dipanaskan 1000 tahun menjadi biru, dipanaskan 1000 tahun menjadi hitam. Maka keadaan neraka hitam kelam, dan itu telah disiapkan. Wa'iddat, kadang-kadang Allah sebutkan a'addah, telah disiapkan. Maka kita hanya punya dua pilihan. Apakah kita berusaha menjalani hidup untuk membebaskan diri dari api neraka, atau kita bahkan berusaha untuk menjerumuskan diri kita ke dalam api neraka. Maka jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada pilihan ketiga. Oleh karena itu, mawas dirilah. Jangan merasa bahawa dunia ini adalah sesuatu yang Allah cipta dalam keadaan abadi, kekal. Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan kita berada di atas dunia, terutama umat Muhammad, berada di antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun 1-2 dilebihkan Allah, kata Abu Hurairah, itulah bonus untuk hanya 1-2 orang saja. Hari-hari kita hanya menunggu. Apa yang kita tunggu? Kita tunggu kematian kita. Kita ini tidak lebih daripada menunggu, menjalani hidup, menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Baru selepas kita melakukan salat subuh, kita menunggu salat zuhur. Lepas zuhur kita nunggu asar sampai isya. Selepas isya apa yang kita tunggu? Terbangun kembali, lalu kembali subuh. Terus kita berulang-ulang menunggu salat sampai akhirnya kita menunggu kapan disalatkan. Maka jemaah melakukan Allah, tidak ada cerita dunia ini untuk istirahat. Jangan pernah mimpi bahwa kita dicipta untuk beristirahat
sebelum menuju ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat dalam surah Al-Insyirah ayat 7-8. Dua ayat pendek ini memberi kata kunci bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapan Allah di atas buminya yang bernama dunia. Allah katakan, faiza faraghta fansab. Ini kunci pertama, konsep hidup pertama, iaitu faiza faraghta fansab. Kalau engkau telah selesai menyelesaikan satu amalan, fansab, maka sibukkanlah dirimu dengan amalan yang berikutnya. Begitu kata Allah. Jadi konsep hidup kita pertama, kalau ingin selamat dari api neraka, jangan pernah berhenti beramal. Allah tidak pernah mengatakan faiza faraghta fastarih. Kalau engkau sudah selesai satu amal, istirahatlah. Tidak ada kalimat itu, tidak berlaku di dunia. Maka jangan mimpi kita akan istirahat. Mustahil Allah istirahatkan, tidak akan. Apa kata Allah? Kalau sudah selesai satu amal, fansab, tegakkanlah amal yang lain. Maka kehidupan ini sebenarnya sambung menyambung amal. Baru saja kita selesaikan Ramadan, seharusnya tidak ada dalam pikiran untuk berhenti beramal. Kita diminta untuk menyambung dengan puasa-puasa sunnah, terutama puasa yang menyambung dengan Ramadan yang mendapatkan fadilah 1 tahun berpuasa, iaitu puasa Syawal. Setelah puasa Syawal kita jangan berhenti beramal. Seharusnya kita memikirkan puasa-puasa sunnah yang lain. Orang-orang yang melakukan satu amal saleh itu hanya menunggu kemudian agar bisa melakukan amal saleh yang lain. Itu nasihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep hidup yang pertama adalah perjuangan tiada henti. Sampai kapan Bapak Ibu ya Allah? Sampai kapan Bapak-Bapak yang Allah muliakan? Sampai datangnya kematian. Makanya Allah mengatakan fa'bud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa itu keyakinan? Yaitu kematian. Karena tidak ada yang lebih daripada sebuah kepastian yang bernama kematian. Pasti. Sudah banyak sahabat kita yang mendahului kita, sudah banyak orang-orang yang dulu bersama kita, hari ini telah tiada. Kita hanya menunggu jatah kita saja. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang menghentikan amal di atas satu amalan, menunjukkan bahawa dia belum mengerti tentang dunianya. Dia tidak mengerti konsep dunia. Masya Allah, ada orang yang hari ini ketika dia bergembira dengan amalnya dalam Ramadan, dia melakukan salat yang sunnah berulang-ulang, dia tegakkan salat duha, dia tegakkan qiyamul lail dari tarawih, lalu tidur sebentar, dia bangun untuk melakukan salat tahajud. Tapi Masya Allah, di malam hari raya langsung dia hentikan amalnya. Dan sudah sebulan berlalu. Mungkin hari ini ada yang sudah tidak lagi menegakkan salat duhanya, ada yang sudah tidak pernah lagi bangun di tengah malam untuk melanjutkan tahajudnya. Ketika orang merasa puas dengan bacaan Quran 2 kali khatam dalam Ramadan, Masya Allah, hari ini lembaran pembatas Al-Quran ternyata tidak lagi berpindah semenjak 1 Syawal. Benang itu hanya bertengger di tempatnya, tidak berpindah ke halaman yang lain, menunjukkan apa? Kebodohan memahami apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua lapisan, siapapun kita, tenaga pengajarkah kita, atau orang yang sedang diajarkan, mahasiswa, jangan berfikir bahwa menuntut ilmu itu ada batasnya. Tidak. Apa yang kita harapkan? Kalau kita mengharapkan ijazah, apakah kita berfikir bahwa seperti kami yang telah melampaui ijazah, sudah dapat ijazah S1, dapat ijazah S2, pernahkah mahasiswa bertanya kepada dosennya, setelah selesai ijazah S1, apakah Bapak istirahat? Tanyalah pengalaman orang-orang. Ternyata semakin bertambah kesusahannya. Kita gembira ketika menuntut ilmu, begitu dapat ijazah kita kebingungan harus melakukan apa. Akhirnya pilihannya jatuh pada melanjutkan S2. Selesai S2 bertambah-tambah bingungnya. Dibuka kesempatan untuk mendapatkan satu lowongan kerja, yang daftar 1000, yang diterima cuma 1.
Maka perjuangan lagi, terus saja berjuang. Kalau itu kita lakukan demi dunia, maka sungguh naif, kita tidak mendapatkan apapun dari Allah SWT. Maka jemaah melakukan Allah, lanjutkan amal, jangan berhenti beramal. Kita sudah selesai bersedekah, maka berfikirlah kembali untuk bersedekah, tumpahkan harta kita sampai datangnya kematian itu. Ada orang yang hari ini tidak merencanakan untuk menyambung rencana untuk berkorban. Jadi dia mulai memfikirkan, saya sudah korban sekitar 5 tahun yang lalu, saya sudah korban 4 tahun, dia berhenti beramal daripada korban. Padahal korban disunnah muakkadkan di setiap tahunnya, bukan seumur hidup sekali. Lalu dia mulai tidak memikirkannya lagi. Ada orang yang bahkan tidak merencanakan untuk memberi hartanya kepada Allah melalui rencananya berhaji. Ada yang tidak berusaha mendaftarkan haji, padahal mobil yang ratusan juta bertengger di garasinya, ratusan juta sanggup dia beli. Rumahnya bertingkat 3, ratusan juta. Daftar haji mungkin sekarang hanya sekitar 30 jutaan saja, tapi tidak pernah dia daftarkan. Kenapa? Dia berfikir bahwa surganya adalah rumahnya, dia berfikir surganya adalah mobilnya, padahal belum saatnya berhenti beramal. Maka tidak layak seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah lalu menghentikan rasa syukurnya kepada Allah. Ini amalan pertama yang harus difikirkan ulang. Berhati-hatilah atau mawas dirilah mereka yang sudah tidak lagi memegang Al-Quran. Jangan terlalu pede seakan-akan kematian tidak pernah datang. Lihatlah orang-orang yang hari ini terlalu percaya diri seakan-akan dia menjadi penghuni surga. Dibuat oleh syaitan terpedaya. Banyak mahasiswa yang tidak salat, menganggap bahawa ilmu Allah seakan-akan tidak butuh campur tangan Allah. Seakan-akan semua gerak kaki kita yang menggerakkannya, padahal Allah. Tapi masih banyak hari ini yang bersembunyi di balik-balik ruang kelas, tidak melakukan salat Jumaat. Ada yang melarikan diri dari masjid-masjid demi istirahat di rumah kosnya masing-masing. Mereka berfikir dunia ini adalah kekal. Inilah tipu daya. Jadi jemaah melakukan Allah, itu pertama nasihat Allah, fa iza faragta fansab. Sudah selesai satu amal, kemudian beramallah yang lain. Habis salat Jumaat ini, apakah kita istirahat? Tidak. Fikirkanlah, kata Allah, fantashiru fil ard, menyebarlah di muka bumi. Apa yang harus kita lakukan? Carilah nafkah untuk anak dan isterimu. Engkau lelah di waktu maghrib, lakukanlah salat maghrib, tunggu isya, habis isya, kalaupun engkau tidur, merencanakanlah untuk melakukan amal berikutnya. Fa iza faragta fansab, kata Allah. Dan kemudian yang kedua, kata Allah, Allah sambung ayat itu, dan ini menjadi konsep yang kedua dan terakhir. Sederhana, hidup ini hanya sederhana saja. Yang kedua, wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab, kata Allah, setelah engkau selesai beramal, maka wa ila rabbika farghab, yakinlah dengan janji Allah, berharap-haraplah dengan keyakinan bahwa Allah pasti memberikanmu surga. Jadi amal saleh dan keyakinan dijadikan satu. Amal saleh kita lakukan, kenapa? Karena yakin ada balasan. Inilah yang disebut amanu. Makanya Allah sering gabungkan innal ladzina amanu wa amilus salihat. Yang beriman, arti beriman dia yakin amal salehnya pasti dibalas Allah. Dalam hadis qudsi Nabi telah menyindir dengan mengatakan bahawa hati-hati dengan prasangka kita kepada Allah. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, kita tidak yakin bahawa Allah itu akan membalas setiap amalan walaupun sekecil apapun, maka kita telah berprasangka buruk kepada Allah. Allah tidak pernah melanggar janji, kita yang suka melanggar janji. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau remehkan amalmu yang sedikit atau sederhana. Engkau remehkan amal yang sederhana sehingga engkau tidak melakukannya. Sampai-sampai kata Nabi, ketika engkau bertemu dengan sesama muslim, engkau pasang wajah yang taliq, engkau pasang wajah ceria, itu pun dicatat oleh Allah sebagai pahala. Kita punya masalah di rumah, kita baru ribut dalam rumah tangga, kita mungkin punya masalah keuangan, tapi begitu tamu datang, kita rubah wajah kita sunggingkan senyuman di hadapan orang, ternyata sunggingan senyuman itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, apalagi yang kita
tunggu dari Allah. Semua amal saleh kita dibayar oleh Allah, tidak ada yang tidak dibayar. Duduknya kita hari ini menunggu setengah jam, selesainya khutbah kita sambung dengan 2 rakaat, sia-siakah? Tidak. Selama kita farghab, berharap dari Allah, berharap dari Allah, maka jangan harap puji dari manusia, jangan harap puji dari komen-komen orang yang berada di WhatsApp, yang berada di Facebook. Jangan harap dari mereka, haraplah dari Allah. Farghab, maka engkau dapatkan kenikmatan, yaitu surga yang tidak ada lagi kelelahan di dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu lambang kelelahan manusia pernah dikabarkan oleh Nabi, yaitu Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril mendatangi rumah Rasulullah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril berkata, wahai Muhammad, ya Rasulullah, hazihi Khadijah, itu istrimu Khadijah itu, kata Jibril, atat laka biidamin, dialah yang selalu menyiapkan menu makan untukmu, min ta'am wa syarab, dia yang siapkan makanan, dia yang siapkan minuman. Apa itu maksudnya? Simbol kelelahan seorang istri. Jadi Jibril mengatakan, Muhammad, engkau lihat Khadijah istrimu, tiap hari dia melayanimu, di balik perjuangannya mengeluarkan harta untukmu, dia menahan badannya untuk perjuanganmu, dia pula yang menyiapkan makan dan minum untukmu. Kelelahan seorang istri. Hari ini istri kita, setelah menyiapkan makan, lalu kita selesai makan, kita hanya mencuci tangan kita saja. Siapakah yang kemudian mencuci piring itu kembali? Mereka juga. Siapakah yang menyiapkan minuman berikutnya untuk kita? Mereka juga. Nanti datangnya malam, siapa juga yang menyiapkan? Kita juga. Siapa yang menarik spray di atas kasur supaya bisa tidur nyaman, tidak ada satu yang gangguan pun yang datang? Mereka juga. Setelah Rasulullah dikabarkan oleh Jibril, Muhammad, itu lihat Khadijah istrimu, dengan kelelahannya, wahai Muhammad, faqra alaiha salam, kirimkan salam kami untuknya, minallah wa minni, kasih, berikan salam, kirim salam kepadanya. Masya Allah, manusia satu-satunya yang pernah dikirim salam oleh Allah dari selain Nabi SAW adalah Khadijah. Dikirim salam oleh Allah, dikirim salam oleh Jibril alaihissalam. Bayangkan keagungan Khadijah. Lalu di ujung hadis, Jibril mengatakan, suruh dia bersabar, nanti telah disiapkan Allah surga, yang terbuat dari emas dan perak, min sakhabin, yang di dalamnya tidak ada nasab, tidak ada penderitaan, tidak ada kebisingan, kata Nabi. Istirahatlah di sana. Maka kalau ditanya orang, harapan kita terakhir setelah lelah bekerja, baca Quran terus-terusan sampai khatam berulang-ulang, belajar terus-terusan, mengajar tidak ada habis-habisnya, disuruh ini, dibebankan ini, yang mahasiswa pun masuk selalu belajar lagi, ikhlaskan karena Allah, maka tunggulah nanti balasan Allah. Kalau itu engkau harapkan dari Allah, wa ila rabbika farghab, dapat apa? Surga. Tidak ada lelah, tidak ada dusta, tidak ada kebisingan, tinggallah selama-lama sampai bahagia yang tiada berujung. Maka jemaah melakukan Allah, lanjutkan perjuangan kita untuk hidup sampai kita bertemu dengan malaikatul maut yang akan menjemput dan membahagiakan hidup-hidup kita setelah kematian itu, insyaAllah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim.
اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،